tidak tahu, dan atau mereka tidak mengerti siapa di balik kita semuanya itu siapa. Fil insan, ing dalam setiap diri manusia syai'un utawi ono sesuatu khafiyun kang samar. Setiap diri makhluk itu ada sesuatu yang paling samar. Siapa syai'? Wahwa utawi asyai' itu wujudullah, wujude Allah, yang di dalam Al-Quran dikatakan laisa kamislihi, itulah Nur Muhammad. Sudah menjadi kebiasaan seseorang itu suka dipuja, dipuji, diagungkan oleh orang lain. Berbagai faktor alasan orang lain memuja dirimu, hal itu bisa terjadi karena ilmu yang kau bawa, harta yang kau bawa, jabatan, kedudukan, kehormatan yang kau bawa. Sungguh nista bagi seseorang yang hatinya gemar alias suka manakala dipuja seseorang. Padahal sesungguhnya pada hakikatnya manusia itu tabiat, sifat sangatlah bertentangan dengan Tuhannya. Jikalau Allah mulia, a'la, kita makhluk adalah hina, asor, terendah. Jikalau Allah maha mendengar, kita sebaliknya maha budek alias tuli. Jika Allah iku maha berkalam, kita manusia bisu. Jikalau Allah maha melihat, kita adalah buta. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bertaklimlah kau, berbelajarlah kau tentang ilmu, yang ilmu itu menjadikan rasa keakuan dirimu yang sebenarnya sebagai makhluk tidak merampas sifat-sifat Tuhannya. Itulah ilmu yang mendidik hatimu untuk mengesahkan semuanya terhadap Allah. Itulah yang kami sebut sebagai dinut tauhid. Oleh sebab itu Bapak Ibu, janganlah kau berbangga diri tatkala ada orang lain atau masyarakat yang memujamu. Sadarlah dirimu itu tidak punya hak
untuk dipuja. Sadarlah yang wajib dipuja hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Nomor dua, jikalau ada seseorang memujamu dikarenakan perilaku statusmu, maka cacilah nafsu yang ada pada dirimu yang bersukaria untuk berbangga diri dengan pujaan orang lain. Hal itu bisa terjadi di dalam dirimu manakala hatimu ada satu kesadaran, jikalau kita makhluk sesungguhnya bersifat tiada, bersifat bisu, tuli, buta, lemah, miskin, dan lain sebagainya. Kita berstatus itu hanyalah seakan-akan milik kita. Kita berstatus itu seakan-akan status kita yang bisa bicara, yang bisa mendengar, yang bisa melihat, dan lain sebagainya. Akan tetapi sebenarnya itulah nyata wujudnya Allah di dalam dirimu. Berkenaan dengan materi kita malam hari ini adalah janganlah kau suka dengan pujaan orang lain. Bisa kita lihat di dalam kitab Hikam pasal 153. Qala musannifu rahimahullah, annasu utawi manungso iku yam dakhunaka padha muja sapa nas ka ing sira. 5 sebab status yang ada pada dirimu. Yadunnunahu kang padha nyono sapa menungso hu ing status tadi fika ing dalem sira. Jikalau ada masyarakat yang memujamu disebabkan karena statusmu, apakah statusmu itu sebagai orang yang punya jabatan, kehormatan, kekayaan, kealiman, itu faktor yang masyarakat itu tidak tahu kalau itu status Allah, sehingga mereka itu memuja dirimu. Bagaimana jikalau ada pujaan yang seperti ini? Fakun anta mongko ono siro anta yo siro iku daman. Cacilah, paidolah linafsika maring nafsu iro. 5 tak lamuhu, 5 krono opo tak lamuhu kang ngerteni sirohu ing ma fiha ing dalam nafsu iro. Jikalau ada masyarakat yang memujamu dan masyarakat itu tidak tahu kalau itu status Allah, justru mereka menganggap itu status kamu sebagai makhluk, dan kamu mengerti kalau itu milik Allah, maka jikalau hatimu ada rasa senang,
cacilah nafsumu. Daman maido siro paidun nafsumu. Artinya daman niki adalah fanakan. Jangan kau akui puja itu puja dirimu. Inilah Bapak Ibu pembelajaran dalam suatu praktek langsung ilmu yang sudah Anda dapatkan dari Allah. Ilmu itu mengajarkan bahwasannya semua apa sifat Allah itu tidak boleh kau rampas, kau akui sebagai sifatmu. Mulai dari wujud sampai dengan kalam. Itu sebetulnya sifat Allah. Lah mengapa ada diri kita? Sebetulnya itu wujud nyatanya Allah pada dirimu. Bagaimana mungkin Allah dikatakan gaib? Bagaimana mungkin Allah dikatakan samar? Enggak nyata. Lah wong nyatane Allah itu pada dirimu. Al-mu'minu utawi mukmin kang sejati, yaitu iman yang sudah ihsan. Orangnya disebut muhsin, statusnya disebut ihsan. Iku idza mudiha tatkalane den puji sapa mukmin, istahya mongko atine isin sapa mukmin iku minallahi saking Allah. Iman yang sudah ihsan dalam setiap hambanya apabila dipuja oleh orang lain, maka dia terasa malu terhadap Allah. Bukan malah bangga, malu. Hati ini malu. Karena sebenarnya yang wajib dipuja dan puji adalah Allah. Makanya mengapa Rasulullah sampai mengatakan bahwasannya aku ini sama dengan dirimu. La yamfa'u wa la yadur. Tidak bisa memberikan satu manfaat ataupun mencegah mudarat. Oleh sebab itu janganlah kau puja aku, tapi pujalah siapa yang kupuja. Siapa yang kupuja? Ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak jauh dalam dirimu. Orang akan betul-betul bisa memuja pada Tuhan yang sebenarnya manakala dia sudah tahu siapa rahasia di balik dirinya masing-masing. Siapa sebenarnya di balik kita ini? Siapa sesungguhnya di balik kita ini? Kalau Anda sudah tahu, maka itulah yang disebut mukmin yang sejati, yang disebut muhsin atau imannya sudah ihsan. Ayusnah ing yen to den lem-lem alaihi ngatasi mukmin biwasfin kelawan satu sebab sifat la yasaduhu kang ora
ningali sapa mukmin hu ing sifat min nafsihi saking awak dhewene mukmin. Mereka akan terasa malu di dalam dirinya terhadap Allah karena dia sudah tahu sesungguhnya yang berhak dipuja dan dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau harus tahu siapa di balik dirimu. Kau harus tahu siapa di balik semua makhluk. Itulah laisa kamislihi syai'un, Allah Subhanahu wa ta'ala yang setiap saat dan waktu selalu melayani dirimu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sekarang pelajarannya tinggal kita lebih tekun untuk mempraktekkan diri dengan maksud dan tujuan kau akan mengenal siapa di balik dirimu itu sesungguhnya. Otomatis Anda harus meniadakan selainnya termasuk dirimu, dan itu tidak terlepas dari zikir yang sudah Allah berikan, yaitu zikir yang untuk bisa menafikan selain daripada hidup. Itulah wahuwa adzikru bisiril asrar. Sebagai kesimpulan, kenalilah, temuilah siapa di balik dirimu dengan cara selalu berzikirlah terus-menerus. Tanpa kau hitung, tanpa mengenal waktu, tempat, ataupun keadaan. Lekas itu lakukan. Sebab barang siapa yang berjalan ke arah barat, maka semakin jauh arah timur kau tinggalkan. Tapi jikalau kau duduk manis tanpa terus berjalan ke arah barat, maka tidak ada perubahan apapun. Oleh sebab itu, dalam kesempatan malam hari ini kami tidak bisa banyak mengisi. Ada yang beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwasanya alhamdulillah kitab awal sudah selesai. Insyaallah tanggal 26 itu bisa dikirim di pondok untuk persiapan pemula-pemula, khususnya sasi Ramadan. Nanti jikalau 1 Ramadan itu jatuh tanggal 1 Maret, berarti tanggal 28 Februari hari Jumat, berarti sudah mulai ngaji Ramadan. Sekali lagi, jikalau 1 Ramadan jatuh di tanggal 1 Maret, maka akhir Februari tanggal 28 itu mulai pengajian Ramadan bisa dimulai. Berarti malam hari. Jadi bagi saudara-saudaraku yang ingin bermukim, silahkan. Yang mengikuti di live streaming silahkan. Yang duduk juga silahkan. Di mata Allah nilainya sama. Sekali lagi, di mata Allah di antara 3 hal tadi
sama. Al ilmu bila amalin kasajarin bila thamarin. Walaupun kau datang di majelis, bermukim di majelis, ilmu sudah kau dapatkan, tapi jikalau dengan alasan repot dan repot, akhirnya ilmu itu tidak kau praktekkan, maka laksana kau menanam satu pohon, tapi pohon tidak membuahkan buah-buahan. Laksana seperti itu. Bapak Ibu, masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Saya mulai Bapak dulu, 2, Ibu 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Jombang Gus Tanglet. Kula tanglet masalah roh ini kok sebab semerap kula sing nguripi kula niku roh menawi kula agawe napa mawon rumaos kula sing agawe. Tapi sakwise kula ningali YouTube panjenengan nggih. Nggih. Kabeh sing agawe niku Allah. Inggih menika urip ingsun Allah. Terus pundi ro niki? Napa ro niki sambung rasa dumateng Allah napa tes pundi? Nomor kali menawi kula zikir sirul asram nika jasad niki kula anggap Allah, tapi sanes jasad niki Allah. Sebab gampangé zikir kula ngoten. Mangan Allah, ngombe Allah, ngerokok nggih Allah. Niku tes pundi leres napa salah. Nah, nomor 3 menawi kula tahlil niku kula tawasul setunggal teng Kanjeng Nabi, nomor kali teng malaikat Syekh Abdul Qadir lan sak lintunipun. Tapi nomor 3 teng ahli kubur, tapi wonten kata-kata terakhir niku biasane kula maos mugi-mugi dipun akeni dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kula mboten ngoten, kula maos mugi-mugi dipun akeni dados umatipun Allah Subhanahu wa taala. Niku dados pundi? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau hati satu hamba betul-betul sudah duduk di musyahadah, gak usah dipertanyakan tentang roh iku piye. Roh iku wis gak ono. Roh itu sudah fana. Hukum yang terjadi di situ hanyalah aku. Selain aku sudah enggak ada. Jadi nama roh itu sudah tiada, nama Allah juga tidak ada, nama apapun sudah tidak ada. Kalau disyariatkan namanya aku, itulah yang kumaksud, siapa di balik dirimu itu. Bon, itu satu. Zikir sirul asrar itu sebagai proses pertama tahalli, peniadaan selain daripada wujud Allah. Makanya jatuhnya di dalam Su'aul Basyirah. Kalau sudah melewati hal itu, maka benar
Semua apapun yang terjadi hanyalah ingsun Allah. Sudah tidak ada lagi. Tandanya hati sampean iki kalau betul-betul dimusyahadah, hati sudah tidak bisa diajak bicara dengan apapun. Walaupun akal bisa dijak bicara, tapi hati sudah tidak bisa. Karena di dalam hati cuman ingsun. Yang ketiga, tentang masalah tahlil. Yang jenengan iki berwasilah terhadap para rasul, para nabi, ahli kubur. Dengan maksud di situ biar diakui sebagai umat rasul atau diakui dengan umat Allah atau hamba Allah. Bapak Ibu, cukup bagi dirimu penafian diri itu sudah otomatis. Sudah otomatis sampai sebagai pengikut baginda Rasul, otomatis terakui. Pengikut itu ada macam dua loh Pak. Ada pengikut yang setia, ada pengikut ikut-ikutan. Pengikut yang setia itu adalah liman kana yarju liqa Allah. Pengikut yang dimana hatinya selalu merindukan untuk bertemu Allah. Itulah pengikut yang setia. Ada pengikut yang ikut-ikutan. Orang ngidul melok ngidul, ngetan melok ngetan. Ora ngerti nggih wetan iku ana genderuwo apa ora? Ora ngerti. Ngetan melok ngetan. Ke timur ikut ke timur. Berarti gak punya prinsip. Sebetulnya Pak, untuk menjadi kekasih Allah itu sangatlah mudah. Gak dibutuhkan Anda harus hafal Quran, bisa baca Quran, bisa ngerti hukum ini, hukum itu, enggak butuh. Bahkan sejarah ada kekasih Allah, dia itu tentang bab masalah ilmu itu notok buduni, notok kucluki, tapi dia bermodal akhlak. Hati bermodal akhlaklah dia itu bisa menjadi kekasih Allah. Apa modalnya? Sederhana. Nafi isbat. Terjagalah akhlak ing mungguh jenengan datang Allah di setiap saat dan waktu. Ada satu santri Pak, santri itu nggak boleh kiai ini ngaji, itu nggak boleh. Disuruh ke ladang, disuruh wis pokoknya apa namanya, nggak seperti santri biasanya. Tapi ketika dia berhormat, modalnya itu akhlak berdasarkan ikhlas dan ridho. Apa? Ngresi WC, tapi bermodalkan ikhlas, ridho. Lah ikhlas dan ridho itu kalau hati tidak mengenal diri tidak bisa. Makanya tadi saya katakan, siapa di balik dirimu itu? Kenalilah, temuilah dengan cara berzikir. Jadi si santri mau modale mung dzikir, ngaji kitab yo ora iso, Quran yo ora iso,
apalagi kitab-kitab yang lain belas raiso. Lah dari rumah niatnya ingin ngaji, tapi nggak boleh ambek Mbah Yai. Wis, kamu cukup dikira aja timu, gak usah ngaji ngalor ngidul, hormatono apa sing dadi kepentingan pondok. Tapi ikhlas. Dia nggak ada unsur ben dipuja, unsur gini, enggak. Ngetrapno dzikir di tengah-tengah hormat itu. Itulah yang kumaksud berakhlak ilahiyah. Akhirnya dia pulang, semua apa tentang babakan ilmu sak rahasiane ilmu tentang Allah, Allah buka itu semuanya. Hal itu bukan karena barokah Mbah Yai, bukan karena apa-apa, hanya satu, anugerah Allah pada diri seorang santri tersebut. Walaupun dia tidak mengerti apa-apa, dia hanya bermodal zikir. Dengan zikir itulah akhirnya hatinya bisa ikhlas dan ridho. Urusan apapun, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Sudah jelas dia pasrahkan nasibnya kepada Allah. Apakah besok nasib yang bagaimana, itu enggak dia urai. Yang jelas dia nekuni zikirnya saja. Mekaten. Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah Gus, yang mau saya tanyakan ada 3 hal. Kebetulan alhamdulillah dalam sampun bayat. Ada salah satu pendapat, ada salah satu pernyataan di luar yang menyatakan apabila mempelajari ilmu tasawuf tanpa dibarengi dengan syariat, apabila mempelajari tentang kegaiban tanpa dibarengi dengan ilmu fikih, maka orang tersebut itu bisa menjadi kafir zindik. Sedangkan kafir zindik sendiri istilahnya adalah memperlihatkan keimanannya, memperlihatkan keislamannya dengan menyembunyikan kekafirannya. Maka dari itu saya mohon penjelasan dari Guson untuk supaya kita yang hadir semua di sini dan yang di luar sana bisa mengerti atas apa yang disampaikan Guson nanti. Terus yang kedua, apa konsep roh di dalam Islam? Sedangkan roh sendiri itu adalah urusan Allah yang sudah dinyatakan di beberapa ayat Al-Quran. Yang terakhir, Gus, saya sebelum ketemu dengan Guson ini sudah belajar dengan mursyid saya dulu, tapi Masya Allah sekarang sudah almarhum. Mohon dijelaskan karena pada saat itu mau minta penjelasan sudah terlanjur beliau sudah wafat. Yang artinya ingsun sejatining urip meliputi seluruh alam kabir. Nah, monggo mangke dalam nyuwun penjelasan saking Guson. Ingkang terakhir,
dalu niki gandeng kula tebih Gus saking Solo mengke badhe sowan wonten dalem konsultasi hasil daripada kholwat-kholwat kawula, mungkin boten etis kalau saya sampaikan di khalayak niki. Matur cekap ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-haqiqatu bila syari'atun zalalah. Memang ada satu makalah yang mengatakan jikalau kau belajar ilmu tasawuf atau ilmu hakikat, jikalau syariatmu belum cukup, kau akan menjadi kafir zindik. Itu tidak saya tolak. Tapi ketika saya tesis di lapangan, justru mayoritas orang-orang yang kekandelen syariat, mohon maaf lo ya, sedikit sekali yang mau ilmu hakikat. Sampeyan telusuri dewe. Saya ulang, saya tidak menyalahkan makalah itu, tetapi berdasarkan tesis pembuktian di lapangan, orang yang kebanyakan kekandelen syariat, roto mayoritas ora gelem belajar hakikat. Minim sekali yang mau. Artinya apa, Pak? Ketika kita tahu nikmatnya kehidupan dunia dan kita terbuai di dalamnya, sulit Anda keluar dari kenikmatan kehidupan dunia. Justru malah Anda itu lalai dengan kenikmatan akhirat. Wa yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Surat Ibrahim. Orang-orang kalau hatinya sudah terjebak di dalam kenikmatan kehidupan dunia, pastilah dia akan lalai dari Tuhannya. Alal akhirah itu saya artikan lalai dengan Allah yang sebenarnya. Lalai siapa di dalam dirinya yang setiap saat dan waktu yang melayani? Pasti lalai. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hal itu terjadi sampai kematian jikalau dia tidak lekas sadar diri. Jadi menurut kami itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Walaupun saya tidak menyalahkan makalah tersebut. Terhadap siapa? Terhadap Anda yang sudah berumur, sudah keluarga. Apa mungkin Anda sibuk lagi dengan belajar ilmu syariah, sementara sisa umur kita tidak tahu? Masa Anda di ibtidah, sanawi, aliyah sudah hangus? Masa Anda ini adalah bagaimana cara keluarga ini tidak kekurangan? Masa kita yang dulu mestinya sekarang anak-anak kita yang harus kita taklimkan, kita madrasahkan, kita sekolahkan, kita pondokkan. Kalau kita sudah menjadi orang tua,
masa kita adalah darul akhirah yang lebih penting menurut kami. Dasar saya di dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Hubungan ruhaniyah Anda langsung kepada Allah itulah yang lebih utama untuk masa-masa jenengan yang harus jenengan utamakan. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, hubungan terhadap sesama makhluk berarti dunia bagianmu, jangan kau tinggalkan. Artinya, wae nyambut gawe ya budal, nyambut gawe, wayahe apa ya kuno embuh kuno wis pokoke urusan dohiriyah ya wis ndang lakonono ngoten. Tapi jangan sampai lupa urusan hubungan rohaniyahmu langsung pada Allah. Itu harus kau utamakan. Jadi pendapat itu sudah benar. Pertama, menurut kami itu bukan masa kita, Pak. Itu masa pada anak-anak kita yang harus kita pondokkan atau kita sekolahkan biar mengerti bagaimana kaidah-kaidah di dalam ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran yang masuk di dalam wadah ilmu syariah. Monggo nek untuk jenengan situasi ini tidak memungkinkan. Mungkinkah Anda berangkat mondok ninggalno anak istri? Hah? Perlu belajar ilmu syariah? Nek perlu silakan. Terus kapan Anda untuk belajar hatimu tentang ilmu tasawuf? Padahal ilmu tasawuf itu bersumber dari ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah yang di dalam dua ayat itu ada tasawuf yang kami sebut sebagai ayat-ayat yang tersirat. Kauniyah berarti alam ini, Qur'aniyah berarti tertulis ini. Siapa yang matanya zahir buta, larilah kau ke dokter spesialis mata. Siapa yang matanya hati buta, larilah kau kepada guru akhirat. Jangan kau pernah hatimu mati kau cari guru tentang ilmu dohir, tidak akan pernah kau temui. Kalau yang sakit itu batin, carilah guru akhirat. Jikalau kau sakit dohir, carilah guru dohir. Itu baru cocok. Bapak Ibu, memang kafir zindik itu selalu nuduhno keislamane, keimanane, tapi mendelikkan, menyembunyikan kekufurane. Nyuwun sewu, kita jangan terlebih dulu ngaku seorang mukmin jika sholatmu belum bisa khusyuk. Kita jangan terlebih dahulu mengatakan amantu billah wa malaikatihi wa kutubi dan seterusnya, dan atau wal yaumil akhir, sementara kita tidak tahu siapa di balik kita semua ini. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, tapi hatinya wa mahum bimu'minin. Sebagian besar di antara manusia ngaku-ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir,
tapi wamahum bimu'minin, kekufurannya itu tersembunyi. Ini lebih jelek daripada 21. Lebih baik menjadi 21 tapi hatinya beriman daripada mohon maaf dohir ini bagus tapi batin ini masih kufur kepada Allah. Yang nomor 2, konsep ruhaniyah. Di dalam Al-Quran itu sudah ditegaskan, Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang masalah ruh, katakan ruh itu adalah urusan Tuhanku. Bapak Ibu, kalau jenengan memandang Muhammad itu dari sisi mohon maaf, Muhammadnya makhluk, nggak ketemu dengan ayat ini. Kalau Anda memandang Muhammad dari nurnya Allah, akhirnya disebut Nur Muhammad, maka yang berhak membahas adalah Allah. Makhluk tidak punya kapasitas hak apapun untuk menjelaskan tentang konsep ruh. Nggak ada. Yang bisa membahas konsep ruh adalah Allah. Artinya, jikalau kau masih belum mengerti di balik kita semua itu adalah Allah, Anda sampai kapanpun akan tabrakan terhadap ayat ini. Karena apa? Hatimu masih menuduh si Muhammad makhluklah yang membahas karena realita. Anda kalau masih tetap seperti itu dengan ayat ini akan tabrakan. Tapi kalau Anda melihat siapa di belakang itu semuanya, maka Anda akan tidak tabrakan dengan ayat ini. Jadi konsep tentang ruh itu hanyalah Allah yang membahas. Selain Allah tidak boleh. Bagi jenengan yang ahli hijab mesti menuduh saya mukhlason makhluk yang membahas. Lah ngoten toh? Ini akhirnya ayat ini tidak akan manfaat bagi kita. Akhirnya jenengan mengatakan apa yang keluar dari mulut saya itu adalah dolalah. Kau anggap sebagai hal yang menyesatkan. Dan ini memang fakta di lapangan. Tapi coba sedikit, lihatlah siapa di belakang kita semuanya. Jikalau tanpa Allah yang sebagai aktor, sebagai sang yang berperan, sebagai yang maha berkalam, maha mendengar dan maha melihat, iso opo jenenge Muhammad iku, iso opo jenenge makhluk iku. Padahal kita sudah dijelaskan oleh Rasulullah dalam satu hadis sahihnya, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Sejatinya makhluk itu tidak punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun, nggak iso. Kekuatan menolak perkara yang jelek juga nggak bisa. Tapi semuanya itu bisanya illa billah. Wa qallallahu ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semua makhluk ini kok anggap wujud karena diwujudkan yang wujud. Wa ma ta'malun, dan apapun yang muncul dan timbul pada seluruh makhluk itu parane datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berbicara konsep itu dari aqaid, kaidah ilahiyah, langsung dari Allah. Tidak bisa dari selain Allah, karena yang bisa membahas tentang ruh adalah Allah. Yang ketiga, tentang masalah ingsun sejatine urip,
sing ngeloberi sedaya alam. Kita kalau bicara proses la ilaha illallah, kita harus kenal namanya Tuhan itu siapa. Kemudian la ilaha illallah, kita akan kenal terhadap sifat-sifat Tuhan itu. Lalu la ilaha illa anta, kita akan mengenali tentang masalah datnya. Lalu la ilaha illa ana, barulah paham ingsun sejati. Ya kuwi urip kang sejati sing ngeloberi sedaya alam semesta ini. Siapa yang bisa masuk di dalam alam itu, itulah yang ku sebut sebagai alam musyahadah atau alam ahadiyah, maka disitulah akan hancur seluruh selain daripada ingsun. Kalau bertanya dijawab secara syariah, siapa ingsun itu? Itulah Allah subhanahu wa ta'ala, urip kang sejati. Di dalam surah Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana. Untuk bisa sampai ke situ carane hanya dua. Pertama, falyamal amalan sholihan. Al-Kahfi ayat 110. Hatimu tidak boleh berhenti untuk berzikir sirul asrar. Itu amalan sholihan, perbuatan rohaniyah yang baik. Kedua, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Anda jangan berhenti di tahapan su'aul basyirah. Anda harus sampai ke ainul basyirah untuk memenuhi target. Syarat yang nomor dua, jangan ada dalam hatimu wujud selain ingsun Allah. Jangan ada dalam hatimu la taj'alu ma'allah ilahan akhara. Jangan ada dalam hatimu selain wujud Allah. Itulah ingsun sing kula maksud. Itulah prosesi la ilaha illa anta di dalam ainul basyirah, baru hakul basyirah, menyatakan aku iki sejatine urip ya ingsun iku sendiri. Siapa yang mengatakan? Allah sendiri. Setelah selain Allah di dalam dirimu sudah tiada. Pertanyaannya, apakah ini dulu diajarkan oleh baginda Rasul tentang la ilaha illa ana? Dibuka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 sebagai jawaban. Setiap Rasul yang Allah utus membawa risalah yang puncak, inti daripada risalah adalah dinut tauhid, la ilaha illa ana. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Rasulullah Muhammad tidak akan diutus Allah kecuali wajib menyampaikan isi maksud tauhid la ilaha illa ana. Jikalau masih ada yang membantah tentang hal ini, itu bukan urusanku. Enggak, aku enggak nyalakan orang yang bantah. Enggak pernah Rasulullah nyampaikan itu. Ya udah, terserah. Kata dawak no tampar. Tugasku itu hanya illa mubasysyiran wa nadhiran, menyampaikan kabar baik supaya bisa mendapatkan anugerah makrifat pada Allah dan memberikan peringatan terhadap mereka yang mengingkari. Makanya mubasysyiran terhadap orang mukmin, wa mundhiran terhadap mereka yang hatinya tertutup oleh hidayah tersebut. Terkait konsultasi
Jujur kami mulai 2025 masuk WA kula tutup, telepon saya tutup, tamu ya kula tutup, kecuali hari Sabtu seperti ini habis ngaji baru tak buka, hanya beberapa jam setelah itu selesai. Ya Pak, jadi saya harus batasi itu. Bersyukurlah kau, kami masih ngaji, bersyukur daripada belas gak, ya dah. Dan juga yang di luar, bersyukurlah kau masih disambangi. Istilah bahasa Nabi Musa, umat iki ditinggal Nabi Musa untuk uzlah ning Gunung Turisina dalam rangka menerima kitab Taurat. Selama umat ditinggal Nabi Musa, sebelumnya itu Nabi Musa sudah mewanti-wanti terhadap saudaranya Harun, tolong Harun, jaga umatku jangan sampai menyembah selain Allah, ilahun wahid. Apa yang terjadi Pak? Ternyata mereka mayoritas umat itu bittikhadikumul ijlah, menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Artinya apa? Sebelum Nabi Musa hadir rawuh lagi membawa kitab Taurat, keadaan umat hatinya podo ngadakno wujud sakliyane Allah. Berarti ngelmu apa yang sudah disampaikan itu tidak diamalkan, malah digai gaya-gayaan di grup WA, digai pinter-pinteran di grup WA. Wis nek kaya ngono buangen HP-mu, tinggalan kabeh, fokus no dzikirmu. Tapi tidak semuanya, ternyata ada kaum Nabi Musa itu tidak seperti itu. Dia terus walaupun dibatasi untuk tidak bertemu konsultasi, tetap dia ngestokake ajaran Allah dengan cara memegang teguh bil urwatil wuthqa, tali Allah tetap dipegang, yaitu dzikir tersebut. Nggih, monggo ganti Ibu kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kula nggih bersyukur Gus saged dugi ngriki kalih Gusti Allah saged ditempatkan di sini saat ini. Terutama ada satu kesamaan kalih Gus lho nggih. Sami-sami takut makan teto. Badhe dalem sowan wonten ngriki niku Gus mboten gadah modal napa-napa. Namung seorang ibu badhe modal tasawuf kula nggih mboten nderek tasawuf. Badhe modal Quran kula nggih mboten pinter maca Quran. Badhe modal syariat kula nggih mboten tawaduk teng syariat. Budal kula namung rindu kalih cinta kalih Gusti Allah. Niku pun prosesnya niku nggih mboten tiba-tiba. Diparingi pengalaman ingkang kula nyuwun pitulungan teng manungsa niku pun mboten saged. Akhire nublek kula teng Gusti Allah. Diparingi dalan alhamdulillah, walaupun teng matane menungso niku dalane niku mboten sekeco mboten enak blas, tapi akhirnya nggih nemokaken dalan. Nggih dugi ngriku Gus, rasa
cinta rindu teng Gusti Allah niku semakin bertumbuh. Kan kula mboten kiat beto niku Gus kados-kados. Mboten kiat sanget. Sampai ya apa ya carane aku iki iso matur suwun ning Gusti Allah. Kula nggih pergaulan nggih mboten kathah. Akhire niku kula nyeluki Gusti Allah, Gus. Kula celuki mawon teng ati kula. Allah. Allah, Allah. Tanpa saya sadari niku napa kula mboten ngerti ati napa dikir napa-napa mboten semerep. Sing kula semerep iku kula mek rindu cinta. Cara kula nggih niku kula tumpahaken. Kok lami-lami niku teng jero ati niku kok saged enten ngomong ngoten lho Gus. Saumpami badene berbuat salah napa elek ngoten aja ngono iku gak bener. Badene ngerumpi terus terang malih berefek wonten tingkah laku Gus. Teng pergaulan, tapi kula mboten benci Gus, mboten benci tiyang sing gibah saumpami. Niku kok marah-marah mundur teng ati aja ngono. Iku gak bener Gusti Allah gak seneng. Kula menggir, kula mlebet, tapi kula nggih mboten membenci siapapun. Kula teng pageri awak kula ki ambek Gus. Dari semuanya itu berarti berbuat sing mboten mesti kados enten sing elingaken malih. Aja ngono, enggak bener. Aja ngono enggak bener. Niku kula ikuti terus Gus. Niku wau ureyan, terus pitakone napa? Seto Gus durung totok. Ya lho Gus. Sampe teng ngoten niku kok tasih diuji mawon. Ah. Nggih sik to Bu. Aku tak ature. Pumpung ketemu, mari ngono wis gak ketemu. Terus matur ngoten niku ditepaken ujian malih niku pun teng ati niku pun cul Gus. Mboten duwe rasa napa-napa, mboten duwe rasa kelangan, mboten duwe rasa sing yok napa. Dadose niki kados pundi Gus mboten rumangsa ya dadi sapa-sapa, gak rumangsa duwe apa-apa. Ya gak iso intine ya napa sih Gus niku sing kula alami ngoten niku Gus. Sugih meri sugih tumo ya ora apa-apa. Lah ngoten nggih. Nggih, ya niku. Kok marang rumangsa mboten bisa dadi apa-apa, mboten duwe napa-napa. Enak mawon ngoten lho Gus. Anu urip niku ngoten lho. Ya napa ngoten niku? Napa matek ta wis napa niku? Kok mboten duwe rasa sing ya napa ngoten lho Gus? Nggih Bu, leres niku sedaya leres. Semua itu sudah benar. Jenengan wonten sing ditakokni mboten? Niku wau, kok saged ngoten niku pun leres napa mboten ngoten lho. Nggih, pun kula jawab. Nggih. Nggih. Bingung. Ketika saat hati manusia iku mau menerima seberkas cahaya dari Allah berupa nurul ilmi, cahaya ngelmu sing kanggo menghilangkan kegelapan hati, maka disitulah awal pertama hati akan jatuh cinta pada Allah. Terlepas orang ini bisa baca Quran, modal bisa baca Quran atau tidak, di situ tidak dibahas. Terlepas dia itu mohon maaf mengerti ilmu syariah atau tidak, itu tidak dibahas. Karena kalau sudah bahas tentang dinu tauhid itu tidak harus ya, tidak harus bermodal apapun kecuali rasa ridho, ikhlas kembali kepada
Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lah, saran saya dan motivasi saya, lanjutkan hatta ya'tiyakal yakin, sampai hari kematian itu datang. Nggih. Nggih, sekali lagi Ibu ada? Ibu masih ada? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sing badhe kula tangletaken, napa setiap detik niku bisa dikatakan berjihad kalau kita itu berusaha melemahkan nafsu? Terus wonten ayat niku di saat kosong, di saat berwasilah niku mengatakan manusia itu diciptakan dari setetes airina, tapi mengapa kok jadi musuh setiap detik dan seakan-akan lupa bahwa kita itu sewaktu-waktu kembali. Sampun Gus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajahidu fi sabilihi, dikatakan jenengan berjalan di atas jalan Allah atau berjihad di jalan Allah. Apapun aktivitas yang jenengan hadapi, tatkala hati Anda sadar bahwasanya di balik itu semuanya adalah Allah, maka itulah yang dimaksud surat Al-Maidah ayat 35, wajahidu fi sabilihi, berjalan di atas jalan Allah. Ayat ini ada seruan atau perintah untuk melaksanakan wajahidu fisabilihi. Adanya perintah itu karena ada natijah alias tujuan. Apa tujuannya? Wabtahu, apa perintahnya? Wabtahu. Terus tujuannya ilaihi. Apa wabtahu? Raihlah derajat yang paling luhur di mata Allah. Ilaihi tujuannya untuk mendekat bertemu Allah. Otomatis di sini harus wajahidu fisabilihi. Anda harus melawan nafsu di dalam dirimu yang memaksa dirimu untuk ngaku-ngaku kalau dirimu makhluk yang melakukan. Nah, ketika jenengan berupaya untuk sadar diri bahwasanya di balik itu semuanya hanyalah Allah, maka disitulah jenengan dikatakan memerangi hawa nafsu. Dise hawa nafsu itu ya pengakuan kita sebagai makhluk yang bisa ini bisa itu, yaitu sejatine nafsu itu. Berarti dalam konsep tauhid itu disebut takholli yang seperti ini. Lah, untuk menuju tajalli harus melalui konsep tahalli, pembersihan diri dari pengakuan hamba atau makhluk yang segala-galanya. Itu nomor pertama. Kedua, tentang masalah manusia diciptakan Allah dari nutfah. Bahasa nutfah ini dijadikan Allah sebagai tempat untuk memadai Nur Muhammad.
kalau jasmaniah jenengan ini dikatakan Allah ciptakan dari saripati tanah, itu adalah saripati tanah itu apa? Buah makanan yang jenengan makan. Iku bersumber dari tanah. Dari tanah akhirnya menjadi protein dan lain sebagainya. Lah, disitulah yang nanti akan menciptakan sebuah jasmani atau dohir. Lah, ruhaniyah jenengan dari Nur Muhammad yang ada di dalam nutfah. Mengapa orang bertengkar padahal sama-sama dijadikan Allah ya, jasatio dari nutfah, saripati tanah, terus ruhaniyah dari Nur Muhammad. Mengapa harus tengkar? Jawabannya sederhana. Karena manusia belum tahu sejati dirinya sendiri itu siapa. Tidak tahu. Dan atau mereka tidak mengerti siapa di balik kita semuanya itu siapa. Fil insan, ing dalam setiap diri manusia syai'un utawi ono sesuatu khofiyun kang samar. Setiap diri makhluk itu ada sesuatu yang paling samar. Siapa syai'? Wahwa utawi asyai' itu wujudullah, wujude al yang di dalam Al-Quran dikatakan laisa kamislihi, itulah Nur Muhammad. Paham ya? Oke. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Video telah kita simak. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat. Kami selaku admin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.